sama Cik Blange, ada lagi sama juragan, katanya juragan, tapi katanya jangan disebut juragan tuh Cik ya, sebut aja kalau kayak sebangsa siapa namanya juragan ini, kalau disebut juragan nggak pantas Cik katanya. Jadi di pantasnya apa kita panggil ya, gimana sahabat ya? Kita cek dulu suara sebelum kita mulai ya. Kita cek suara sebelum kita mulai biar enak, kita berinteraksi enak, kita ngobrol enak ya. Kalau semuanya kita udah sampai, semuanya kita dengar, simak, jadi enak. Nah oke, baru kita mulai ya, baru enak. Oke lah sahabat-sahabat Cik Blange, saudara-saudara Cik Blange dimanapun kalian berada ya. Pada kesempatan siang hari ini saya bersama juragan Empang God Curut ya. Kebetulan beliau ini nggak tahu ya, tahu-tahu sama Cik Blange dari ngobrol tadi barusan, tahu-tahu udah di sini, nggak tahu pengen apa dia mau merasa sombong lagi, mau dihantam lagi apa gimana, saya nggak tahu. Nah, jadi saya mau nanya dulu sama si juragan ini ya. Oke, tapi sebelum itu Cik Blange ingatkan kepada sahabat-sahabat Cik Blange, jangan lupa di subscribe ya, karena kalian subscribe itu adalah suatu support dan dukung, dan itulah suatu yang Cik Blange harapkan atas dukungan kalian yang sebanyak-banyaknya ya, karena menekan tombol lonceng itu gratis ya, tanpa ada dipungut biaya. Nah, jadi silakan simak kenapa si Mbah Curut ini di sini lagi. Nah, Cik Blange ini sebenarnya heran juga ya melihat daripada kejadian yang ada, tapi mereka ini seperti apa ya, pohon pisang, ketika ditebang hidup lagi, tebang muncul lagi, tebang muncul lagi. Nah, saya bertanya juga kan, kau nih bisa hidup lagi nih, kau merasa hebat bener kau nih? Hah? Itu pasti itu Blange. Hah? Pasti. Iya. Kami kuat kok. Saya kuat. Saya pribadi itu kuat. Kuat. Iya. Saya hebat. Hebat. Iya. Saya curiga dengan adanya kau punya kemampuan seperti ini nih, kau nggak ada kapok-kapoknya, kau lagi ke dokter mana? Tidak, Cik Blange. Nggak ada kedokteran kalau bagi saya. Takutnya ada spesialis, dokter spesialis. Memang ada khusus. Cuman kan bukan dokter, Cik Blange. Siapa itu? Itu orang pintar yang lebih hebat lagi, Cik Blange. Orang pintar yang lebih hebat lagi. Iya. Boleh saya tahu di mana itu? Itu nggak perlu tahu, Cik Blange. Nggak perlu tahu, Cik Blange, itu di mana, orangnya nggak ngerti. Iya, saya pengen belajar, pengen berguru lah. Berguru apaan yang kamu mau diburukan? Ya banyak lah mau saya tanyain tentang keilmuan, tentang kehidupan. Di mana itu tinggalnya? Jauh, Cik Blange. Jauh? Iya, nggak di sini. Itu pun, maaf, nggak ada seperti kalian. Ya, kalau guru saya ini guru, saya anggap guru saya. Ya. Guru? Iya. Dia berada di suatu tempat di dalam gua. Di dalam gua? Betul. Oh, udah tua berarti? Waduh, itu bukan tua-tua lagi. Oh. Jenggotnya juga udah putih? Sudah putih. Panjang? Panjang. Ya. Berarti manggilnya Buyut dong? Betul. Oh, Buyut. Berarti Buyut ya? Saya panggilnya Buyut dia. Buyut. Ya. Berarti kalau kau sudah dihantam sama Cik Blange, sama tim Bangke Lampung, kalau kau sakit parah, kau lari ke situ? Saya nggak lari ke sana, Cik. Kemana? Saya tetap di rumah. Terus? Ya. Tapi saya minta, ya, saya minta dengan mata batin saya, ya. Itu dia langsung kirim dari sana.
Hadir gitu. Dia hadir. Oh, bisa dipanggil di rumah aja bisa hadir. Hadir dia Wih, untuk mengobatin saya. sakti berarti orang itu ya. Bukan sakti-sakti lagi. Kalau seperti kau mah nggak ada apa-apanya. Cik Blange. Tapi kok anak buahnya nggak sakti kenapa? Anak muridnya. Iya namanya muridnya. Muridnya itu belum sepenuhnya dikasih. Berarti kalau dia udah bisa seperti itu, sudah pasti dia sudah memumpuni, sudah memiliki suatu yang namanya prinsip, suatu pedoman, suatu yang namanya landasan-landasan. Mereka tahu yang namanya menata, meniti daripada kehidupan-kehidupan, nggak seperti kau. Jadi kau ini sama aja merusak daripada cerita apa namanya nama baik dia juga. Ya tidak, Cik Blange. Ya, tidak Nggak gimana? begitu, nggak begitu. Ya Ya. buktinya ketika kau tumbang, kau panggil, nanti tumbang lagi, kau panggil, ya berarti kan dianya bagus, berarti kau yang nggak bagus. Ya dianya bagus terhadap saya, tapi kalau terhadap musuh saya, khususnya seperti kau, Kenapa? Ray, Iya, kenapa? itu nggak ada bagus bagi dia. Jelek kalian itu di matanya. Jelek. Ya. Nggak mungkin lah jelek. Iya. Kalau dia menganggap kami jelek, berarti nggak benar dong dia itu. Iya. Siapa bilang nggak benar? Kalau bagi saya benar itu. Uyut itu. Buktinya Ya. sakti, hebat. Ketika melihat kami dibilang nggak benar. Nah, seharusnya yang kalian introspeksi diri itu, yang nggak benar itu kalian ini. Siapa bilang kami nggak benar, Cik? Iya. Hah? Khususnya saya, Cik. Prabu, ya. Nggak ada yang nggak benar. Benar semua bagi saya. Benar semua. Iya. Benar semua dari mana? Ya nyatanya anak-anak saya semua benar. Apa kata saya mereka ikut. Ya wajar itu namanya orang tua ke anak ya wajar. Tapi kan kelakuan kalian ini loh. Kau ini kan mentang-mentang punya apa ya kemampuan tapi kau salah jalan. Ini Prabu, tau nggak? Salah jalan. Salah jalan dari mana, Cik? Cik. Hah? Jangan sering menghina orang, jangan sering memfitnah orang, salah jalan segala macam kau. Saya bukan fitnah, kenyataan. Kenyataan dari mana? Ya buktinya banyak. Selama ini nggak ada puas-puasnya kalian. Nah kalau kau sudah tahu namanya untuk menata kehidupan seperti itu, ya sadarlah kau. Udah tua, kasihan juga sama anak istri dan keluarga kau. Iya. Itu bukan urusanmu itu, Cik. Itu urusan saya. Hah? Ya benar, bukan urusan saya. Setidaknya kan ketika kau sudah mempunyai pemikiran seperti itu, berarti kau bisa menerapkan juga pemikiran itu di luar dari rumah tangga gitu. Bicara macam-macam kau. Hah? Saya ini benar mengatakan, kalau kau memberikan suatu pandangan di dalam keluarga itu sudah baik, ketika kau bawa keluar, pasti itu kan baik. Gitu. Ya siapa juga mau bawanya keluar, Cik Blange. Ya buktinya kau. Hah? Gabung sama si Ompong, sama Tison, sama mereka itu back. Sekarang ini malah merajalela kau sama siapa namanya Bonke. Apalagi satu lagi si Mat Angin. Itu urusan saya, bukan urusanmu. Hah? Iya betul, tapi kan nggak bagus ini, Juragan. Nggak bagus seperti itu. Sial kau setan kau. Bilang nggak bagus terus. Hah? Astagfirullahaladzim. Apa kau? Hah? Jadi harus gimana kau ini? Ya saya udah begini, saya udah cap bagus gini. Kau ini memang Ya. mau ini benar berarti. Mau dimusnahin bener dari muka bumi kalau seperti ini. Kecil, Cik. Kalau bagi saya kayak begini ini kecil, Cik. Ya. Jangan sombong lah, nggak boleh orang sombong-sombong itu. Seharusnya ya ketika kau sudah mempunyai ilmu, mempunyai kekuatan, kau gunakanlah yang manfaat, ya. Jangan kau racuni orang-orang muda, sahabat-sahabat kau supaya bagaimana caranya untuk menumbangin kami. Ya kalian ini kan usaha itu cobalah yang usaha yang benar, yang bagus. Kan enak. Ya saya ini usaha gimana lagi, Cik Blange. Saya udah bagus. Tanah-tanah siapapun saya beli. Hah? Minta bikinin ini saya bikinin. Minta bikinin perepokan saya bikinin. Hah?
Ya tapi Apalagi kau? iya itu kan tanah orang, bukan tanah kau, Juragan. Kalau tanah kau mau ngarahin mau bayar juga, ya nggak masalah. Ini kan hak orang loh. Iya, semua tanah itu hak orang semua, Cik Blange. Pakai otak kau. Aduh, Hah? Pakai otakmu. Hah? payah sahabatnya ngomong sama orang bergajul ini, termasuk orangnya gimana ya. Jadi walaupun kita kasih arahan, nggak bakal masuk. Karena kenapa? Ya itu tadi, merasa segala sesuatu itu yang paling benar. Ya. Padahal nggak sadar sahabat ya. Kita hidup ini memang paling sempurna Allah ciptakan di alam muka bumi ini itu adalah wujud daripada manusia. Ya, manusia itu paling sempurna Allah ciptakan. Kenapa Cik Blange kata seperti itu? Karena isi di dalam dunia ini hanya 3. Ya, hanya 3 isi ada di alam dunia ini. Salah satunya pertama itu manusia. Keduanya itu hewan atau binatang, baik di darat maupun di lautan. Yang ketiga itu tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan atau daun-daunan semuanya itu. Itu 3 macam itu, tak lebih tak. Siapa bilang? Hah? Cuma 3, ada 4. Siapa satunya? Setan. Alah, setan mah bukan ciptaan yang Allah ciptakan di alam dunia ini secara ini. Itu mah ada perjanjian. Setan mah seperti perwujudannya aja, sebutannya aja. Iya, nggak ada sahabatnya, cuma 3 yang nyata di alam dunia ini Allah ciptakan. Ya. Kalau sahabat-sahabat Cik Blange perlu tahu, perlu Cik Blange kasih tahu. Tapi kadang yang kita lihat, ya, yang kita rasakan selama ini, betul banyak manusia itu hidup. Emang hidup. Sudahlah, Cik, nggak usah banyak bicara kau, Cik. Biarkan aja. Saya mau jelaskan biar kau paham ya. Kenapa Cik Blange katakan seperti itu? Makanya wujud daripada manusia itu kadang-kadang wujudnya saja berupa bentuk daripada manusia, tapi kelakuannya seperti setan, ya. Kelakuannya seperti setan, kelakuannya seperti binatang atau hewan, kelakuannya seperti tumbuh-tumbuhan. Salah satu menyangkut daripada perjalanan ini yang kita lihat selama ini. Siapa yang kau ini tuh? Hah? Kau lah. Hah? Ini orang salah satu sahabat, ya. Udah Cik Blange arahkan supaya jangan sampai berbuat yang tidak. Masih aja nggak mau dengar, maunya ngebangkang, nyolot seolah-olah dia paling benar. Nggak ada manusia juga, maaf ngomong, di alam dunia ini Cik Blange katakan sempurna dan benar juga. Walaupun itu manusia Allah ciptakan sempurna, tidak ada. Tapi setidaknya bagaimana kita jadi sebagai Allah ciptakan ke muka bumi ini untuk menjalankan daripada ajaran-ajaran nenek moyang leluhur kita. Di samping itu juga kita banyak untuk melihat, bercermin, ya, dengan kehidupan demi kehidupan yang kita lihat selama ini siang dan malam, nyata secara nyata-nyatanya. Bagaimana caranya kita ciptakan benar-benar apa yang Allah inginkan sesuai ajaran kita baginda Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, ya, yang panutan orang-orang seperti orang-orang mukmin yang harus kita jalani. Itu. Nah, itu kan ada panutan itu. Ini banyak yang ikut saya, panutan ke saya. Hah? Waduh, parah nih, parah. Camkan itu kau, Cik Blange. Hah? Jangan mengajak-ngajak ini saya begitu, ya. Anak-anak saya, anak-anak buah saya jangan diajak-ajak begitu ya. Ini parah nih ya, parah sahabat ya. Nah, jadi sahabat, salah satu golongan orang-orang yang di muka bumi perwujudannya saja. Salah satunya ya ini kita lihat ya. Kalau sahabat-sahabat pengen lihat jelas dan nyata, inilah mereka kejadian-kejadiannya yang kita lihat selama ini, bersatunya mereka. Kadang-kadang bersekutunya sama aneh-aneh sahabat ya. Ya, perwujudan dari mana? Saya manusia loh. Nah, dibilang perwujudan kau ini. Manusia katanya. Ya wujudnya manusia, tapi kelakuannya tuh sahabat sama bonke, sama bonke juga begitu. Hah? Kenapa kau? Hah? Kenapa kau? Kenapa kau? Hah?
Kenapa kau? Kau dulu. Diam-diam kau nyerang saya kau. Biarkan. Hah? Eh. Kau ini. Nah, jadi sahabat ya, nanti dulu ya, Cik Belanga sedikit sponsor dulu sebentar ya. Nah, jadi udah kita lihat daripada sosok daripada seorang Cik Belanga katakan tadi, Allah sudah ciptakan secara nyata di alam dunia ini, kita ini apalagi sebagai laki-laki itu sebutannya sebagai khalifah. Artinya sebagai khalifah itu perpanjangan tangan yang tertitipkan bagaimana caranya kita bisa untuk sedikit banyaknya memberikan pandangan-pandangan, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran, pengertian-pengertian yang selama ini mungkin banyak orang tidak tahu akhirnya tahu ya. Yang tidak paham akhirnya bisa paham, yang tidak ngerti akhirnya ngerti, yang tidak bisa akhirnya bisa. Kenapa? Disinilah mata rantai kaitan hubungan yang namanya disebut hablum minan nas ya. Kalau kita sudah berhubungan kepada manusia dengan baik, artinya hablum minan nas itu bahasa Arab, tapi kalau secara manusia bersentuhan dan menyentuh untuk saling menerapkan kehidupan welas dan asih dan kasih sayang, insya Allah hidup kita itu akan bahagia. Kenapa Cik Belanga kata seperti itu? Karena bukan cerita, bukan kata ya. Nah, jadi kalau yang selama ini kalian lihat adanya tontonan-tontonan kami Cik Belanga ya di beranda Cik Belanga, bukan berarti itu harus ditiru, tapi di situ kalian simak, benar-benar simak pelajaran-pelajaran di situ yang sangat-sangat bermakna sekalian. Apabila kalian cerdas, apabila kalian intelektual yang begitu memahami dengan apa yang kami perankan sebagai adegan-adegan perjalanan-perjalanan di tontonan Cik Belanga ini, disitulah suatu pelajaran yang benar-benar sangat besar. Kenapa? Makanya Cik Belanga selalu mengatakan, tak henti-hentinya ya, perbanyaklah kalian yang namanya bersolawat ya, perbaiki yang namanya sholat, jalankan, tegakkan yang namanya kebenaran. Kenapa? Itulah yang namanya akan menggiring, tergiring dalam kita menata kehidupan-kehidupan, walaupun sedikit proses demi proses yang kita lakukan, kita jalani ya, baik dan buruk, yang tidak pantas mau tidak akan pantasnya. Di situ ada suatu hikmah, pelajaran yang sangat berharga. Kenapa? Nih, soal satu. Ini orang bukannya Cik Belanga mengatakan orang benar, bukan. Tapi secara dalam kelakuannya sahabat ya. Yang Cik Belanga ini pembahas kelakuannya. Jadi kelakuannya artinya pola tingkah yang dilakukan kehidupan sehari-hari. Kalau bahasa Arabnya itu akhlak ya, akhlak lah. Nah, jadi akhlak itu ya tingkah laku lah. Jadi bagaimana akan semuanya itu akan mencapai dengan apa yang kita hajatkan, yang kita tuju ya, yang selama ini kita niatkan, tapi tidak terwujud, tidak tercapai. Karena kenapa? Ya dari diri dia sendiri. Salah satunya mungkin tidak ada yang namanya rasa keyakinan, percaya diri. Keduanya nggak mau belajar, ya. Ketiganya nggak mau campur sama orang. Jadi taunya yaitu tadi, dihantui dengan pemikiran-pemikiran di dalam otak dia sendiri. Walaupun dia dikasih akal sama Allah, tapi tidak digunakan untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Yang ada selalu merusak diri dia sendiri, dihantui dengan perasaan-perasaan yang negatif. Adanya baik dan buruknya kehidupan kita ini tergantung daripada kita. Kalau kita ya berpikirnya positif, insya Allah hasilnya pun akan positif. Kalau tidak percaya, buktikan. Nah, Cik Belanga sponsor dulu ya. Nah, kebetulan Cik Belanga sekarang ini ada madu. Madu ini ada madu hitam, ada madu kuning, ada serbuk ajaib. Nah, kalian apabila mengalami daripada salah satu penyakit encok, pegel, linu, asam urat ya, semuanya yang kalian derita rasakan ketika tubuh kalian merasa kalsium kurang, pengeroposan tulang ya,
terus sesak napas, semuanya sakit diderita, kebas-kebas semuanya itu, ya. Dengan madu ajaib dan serbuk ajaib dari Bunda Ratu Nyiro Kidul ini, insya Allah kalian bisa nanti sehat, benar-benar sehat. Kenapa? Cik Belanga kata seperti itu. Makanya Cik Belanga nggak mau kata, nggak mau cerita. Ini nyata, yang sudah didoakan, sudah diruqyah dengan asma-asma kekuatan-kekuatan dari Allah. Insya Allah ya, kalau madu hitam bisa buat bantu untuk kejantanan, ya. Artinya tadinya kita biasanya lemah, ya, lesu, ya, enggak gairah. Tadi biasa sekali bisa 4-5 kali. Kalau madu ini benar-benar kesehatan. Kenapa? Dalam Al-Quran sudah jelas, ya. Dijelaskan benar-benar jelas, inilah salah satu sari daripada sari yang bisa membuat orang menjadi sehat. Kalau tidak percaya, silahkan buktikan. Nah, berapa harganya, Cik? Kalau satu paket ini sekarang ini masih ada promo, ya. Mudah-mudahan promo ini nggak lama, nggak pakai lama lagi, masih ada waktu, ya. Nah, jadi beli satu gratis satu. Artinya kalian dengan harga 500.000 kalian sudah mendapatkan 2 paket madu, 2 bungkus serbuk ajaib. Harganya 500.000. Tapi beda, kalau ke luar negeri itu harganya 2 juta. 2 juta itu satu paket, tapi masih dapat 2 paket lagi. Artinya jadi semuanya itu 4 botol atau 4 paket lah, ya, kita kirim. Caranya gimana, Cik? Silahkan kalian kirimkan WA kalian ke Cik Belanga di nomor, nanti Cik Belanga kasih, ya, WA kalian. Hubungi WA Cik Belanga di nomor 0821 5006 3346, ya. Nah, nanti kalian sudah WA, silahkan ditransfer, buktinya kirimkan. Setelah itu kirimkan alamat kalian dari RT, RW, dusun, desanya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa, provinsi mana. Silahkan kirimkan ke WA Cik Belanga, langsung kita proses, langsung kita kirim, nggak pakai lama, ya. Nah, mudah-mudahan tergantung jarak, ya. Kemana aja, ke luar negeri pun kita layani, ya. Nah, ini madunya, silahkan. Nah, kita kembali kepada juragan jengkol apa juragan kunyuk, kita nggak tahu nih, ya. Gimana juragan? Saya mau kirimkan dulu nomor WA Cik Belanga, ya. Ini WA Cik Belanga, ya. Kau ini biasaan ngenyek-ngenyek orang, iya, jahatkan orang, biasaan kau tuh, Cik. Iya, nggak usah sering begitu kau, ya, nggak usah lah, ya. Jangan ikut campur urusan saya kau, ya. Kalau kau pengen masih hidup, kalau nggak mau hidup, ya silahkan ikut campur urusan saya, ya. Ya jelas lah juragan, selagi kau nyumput di mana, tetap kami sampari, kami datangi, ya. Gak bakal kau bisa lari, apalagi kalian selalu melakukan kejahatan, kezoliman. Ya musuhnya kami, tahu nggak kau? Musuhnya kalian, memang betul kalian memang kurang ajar beneran, setan belis beneran kalian ini, iya. Itulah kalian, ya. Jadi setan, jadi belis kalian ini. Apa saja yang saya kerjakan kalian ikut campur urusan saya. Ya jelas, jelas kami ikut campur karena kalian itu sudah merusak daripada akidah-akibah, daripada norma-norma kehidupan yang ada. Kalau ngomong, iya. Kalau bicara norma-norma kehidupan yang ada segala macam. Emang iya, kau nggak merasa tak? Saya nggak merasa begitu. Iya itu tadi. Kau nggak merasa itu karena diri kau nggak sadar. Cuman kalau sadar, nggak mungkin itu hak orang kau ganggu. Itu udah jelas-jelas tanah orang mau diakuin. Kayu-kayu semua dulu kau embat, kau jualin. Karena itu sudah bayar. Kalau belum saya bayar nggak mungkin. Itu bayar. Saya bayar. Bayar sama siapa? Lucu kau nih juga. Dulu kayu-kayu saya kuasai dulu sampai sekarang juga masih saya kuasai itu. Karena apa? Saya bayar itu. Jangan bilang nggak bayar. Bayar apa namanya, anak buah suruh mendiriin padepokan dekat di lahan Bangre. Sudah berdiri padepokan, mau diakuin itu lahan punya Bangre, lahannya mereka. Kan lucu kalian tuh. Ya, itulah yang namanya juragan. Kuasa.
Jadi Punya siapapun saya bisa kuasai. nggak peduli itu siapa. Nggak peduli itu punya Ray juga. Oh, Ngerti nggak kau? jangan sok hebat kau juga kan. Memang hebat saya. Kenapa saya nggak hebat? Nggak enak kau nanti kami kubur hidup-hidup, tau nggak? Kecil itu Ciblange. Iya. Saya ditumbangin dengan kalian, saya bisa segar lagi, ini lagi. Bangga kau? Bangga saya. Merasa hebat? Merasa hebat, memang hebat. Alah, hebat dari mana? Memang hebat Iya. saya. Nanti kalau udah tepar baru jerit-jerit kau. Namanya orang kesakitan jerit-jerit, Cik. Iya. Nah, Kan. dia nggak kau. Kalau kau iya. Kalau tepar langsung kau. Jadi sama halnya sahabat ya. Ada yang WA Cik Blange juga ya. Ada katanya Cik, cincin Cik Blange itu katanya saya bayarin aja katanya 20 juta. Enggak ya? Enggak saya jual. Enggak saya jual ya. Nah, jadi karena ini ada cindera mata dari kalau ini kan dari Bunda Ratu Nyoro Kidul yang enggak Cik Blange jual ya. Karena enggak, bukan yang begitu yang kita jual-jual karena. Nah, jadi yang begitu itu bukan kita nggak mau. Tapi kalau seperti juragan ini, maaf nih ngomong, kalau dia punya kemampuan mau Cik Blange tes dulu, katanya dia punya kemampuan katanya. Wah, iya jelas saja saya punya kemampuan. Nggak mungkin karena guru saya yang di dalam gua ini dia mantau terus ini. Mantau. Mantau saya. Iya. Maksudnya mantau kenapa? Mantaunya begini. Jikalau saya ada yang menyakiti saya, dia dipantau terus dengan dia. Ya. Oh gitu. Dia khawatirnya takut saya nih tepar, takut saya silahnya jatuh. Iya, terus? Itu khawatir. Nah, kalau apabila saya jatuh, dia kirim dari jauh. Kirim dari jauh. Banyak bacot kau juga kan. Iya, kita coba dulu ya. Bacot. Kata dia punya guru, punya sakti, punya kesaktian. Ini Cik Blange bukannya sombong ya. Kalau dia bisa menyentuh daripada batu cincin Cik Blange ini, ya artinya batu ini sahabatnya. Ini batu dari Bunda Ratu Nyoro Kidul ini ya. Ini permata ya, batu permata ya, bukan percaya ke sini ya. Kata dia punya guru sakti, selalu mantau. Apapun kejadian selalu mantau. Ini Cik Blange buktiin nyata ya. Siapa yang mental, siapa yang kuat, siapa yang hebat. Nah, sekarang kau bisa sentuh, hebat kau. Nah, silakan kau sentuh. Mau nyentuh ini? Iya, kalau memang hebat kau. Kecil amat itu, Blange. Kalau kau mampu. Ya, saya coba. Iya. Saya mau kita tes coba ya. Kita tes dulu. Kalau dia punya kemampuan, kesaktian katanya. Uyut. Hadir Uyut. Uyut mana? Panggil sana. Kenapa? Itu cincinmu itu ada apanya itu? Kenapa? Ini karena dia belum hadir ini, Cek. Belum hadir. Iya. Panggil lagi, hadir lagi. Coba sekali lagi panggil. Nah, nih sahabatnya kita coba lagi ya. Katanya dia punya uyut, katanya bisa nolongin dia, bisa manggil dia. Ini saya mau coba. Ayo. Orang nggak ada apa-apa ini Cik Blange ini. Aduh, juragan, sudahlah kau ya. Sudahlah. Kau mau coba-coba. Kenapa emang? Kata kau punya guru, punya uyut yang sakti di dalam gua. Belum hadir dia di tengah saya. Hadirinlah, panggil. Dia lagi tahu lagi kemana itu dia ini, ya? Karena dia nggak bisa keluar dari gua itu. Alah. Berarti nggak kau? Makanya sudah saya bilang, silakan. Gak usah kau sombong-sombong ya. Gak usah kau bangga-bangga, sok-sok jago. Kau ini kalau diomongkan, kalau diiniin saya kok begitu mulu. Emang iyalah, sok jago kau ini. Saya memang jago. Siapa bilang saya nggak jago? Seperti kau mah 10
hadirkan di sini. 10. Terus Ini saya teparkan, saya pendam di sini hidup-hidup. lucu Ini nggak sahabat ya. kau? Hah? Kalau dia Kecil kau ini kecil. Hah? ngomongnya juragan segala-galanya itu dikecilin semuanya. Nih, saya mau bacain komentar dulu dari sahabat-sahabat Cik Belange ini. Apa kata-kata sahabat-sahabat Cik Belange ini ya? Hah? Dengerin juragannya. Kau simak komentar mereka nih. Dari mana ini? Cik Belange buka kacamata ya, karena gelap ini ya. Gak apa-apa ya. Dari Muhammad Bakhit. Oh, Bakhit. Cik Belange, lumpuhkan kakinya. Kamu mau dilumpuhin nggak? Setan kau. Ya Hah? itu. Setan kau. Ini sahabat saya Muhammad Bakhit katanya, lumpuhin aja. Nah, Dia yang saya lumpuhkan nanti. Hah? tuh. Dari Malaysia ini orangnya. Orang Malaysia ini ngomong. Mau orang Malaysia kayak mau orang Hong Kong kayak orang Arab kayak dia yang saya lumpuhkan. Hah? Dia ini menyaksikan live streaming. Jadi jangan sok-sok kau katanya. Iya. Terima kasih ya Muhammad Bakhit ya. Ini orangnya sombong dia ini. Nah, ini ada lagi Siti ini. Siti Jamilah. Assalamualaikum Cik. Sehat selalu, panjang umur ya, sama-sama. Cik, Prabu itu sombong. Perlu dibikin lumpuh. Nggak punya malu. Nggak kasihan sama anak istri tuh. Ini subscriber saya ngomong. Kau. Itu, Jamilah. Jangan kau bicara begitu. Tuh, Ya. Jamilah itu yang ngomong. Itu udah urusan saya, bukan urusan kau. Tiga kau. Nih, Jahid Hasan, hajar aja Cik. Mau dihajar kau? Silahkan kalau kau berani ngajar saya. Hah? Kau yang kuhajar nanti. Ini ada lagi Budiono. Assalamualaikum Cik. Prabu itu bukan juragan, empang. Cocoknya juragan curut. Nah, curut kau nih bilangin. Ini ngomong Budi. Hah? Budi Kurang Mulyono. ajar kau Iya, ya. sahabat saya. Setan kau ya. Mereka berarti nyaksiin. Aku nyaksikan, jangan kau bicara begitu dong. Iya. Hah? Curut katanya, bukan juragan. Dia yang curut. Iya, kau ini katanya dibilang curut. Ini Siti lagi. Gimana Siti? Itu tubuh Prabu udah bersemayam iblis tuh. Tuh, nggak mempan lagi nasehatin kamu katanya. Iya, kenapa urusan kau? Iya. Kau yang urusin saya ngapain? Hah? Ini susahnya sahabatnya kalau Cik Belange katakan tadi ini. Nah, tuh, ada lagi nih Sudarti, Darti ya, bacakan selawat Cik biar supaya dia kepanasan. Mau kau? Berpanas. Kalau mampu, Hai. seperti kau bacakan kalau mampu kau. Hah? Dari Rian ini. Assalamualaikum Cik, hadir semoga sehat. Amin. Samsudin. Assalamualaikum Cik, itu namanya si Prabu, ngomongnya gede, keras, lumpuhkan aja. Orang bosen lihatnya Cik. Wah, bosen lihat curut. Ya kalau bosan nggak usah ditonton, saya nggak usah dilihat saya. Hah? Nggak usah dilihat saya ini. Hah? Ini Hah? sahabat Cik Belange menilai. Nggak Tuh, usah dilihat saya kalau memang kau bosan. tuh. Hah? Dari Angel apalagi nih? Nggak pernah menang Prabu, kalah terus lawan Cik Belange. Tuh, nggak pernah Itu menang. urusan saya. Tuh, nggak Hah? pernah. Tuh. Kau yang kesini, kau yang ku Berarti kan injak-injak mereka nanti. menyimak. Artinya jangan sombong kau punya guru, punya sakti dalam guha, tapi nggak pernah mampu menang katanya. Itu dari siapa Angel ini, Angel. Terima kasih Angel sudah hadir ya. Nah, ini resmi ini, Assalamualaikum. Nah, ini lagi dari Marsi ya. Assalamualaikum Cik, salam sehat semua. Ya, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gila itu, tumbangkan Cik, butakan aja. Nah, mau kau dibutakan? Ya. Dia yang saya butakan. Belange atau kau sendiri yang saya kebutakan? Iya. Hah? Setan kau belis. Hah? Kau ini saya lagi lab nyaci maki sahabat-sahabat apa subscriber Cik Belange kamu ini. Gak enak kau nanti kutumbangin bener nanti ini juragan. Kecil Cik. Mampukah kau menumbangkan saya? Hah? Mau diapa ini sahabat kita si Cik Belange siapa namanya juragan ini? Lasmini. Ya, sehat siang Cik. Ya, salam sehat selalu ya, sama-sama Lasmini ya. Rizky, gimana? Rizky Setiawan. Assalamualaikum. Sehat selalu Cik. Semangat terus menghadapi orang sombong. Kasih pelajaran Cik. Sombong amat tuh, muak lihatnya. Tuh muak tuh. Justru saya yang muak Si melihat mereka. Rizky aja muak lihat kau. Saya muak juga melihat kau, Cik Belange. Nah, Rizky yang ngomong ini bukan saya. Iya, tapi kau yang ininya, Cik Belange. Iya, ini komentarnya, ini saya bacain. Biarkan dia yang ininya, ya. Kau ini, makanya itu juragan, sadar kau, Lasmini gimana?
kita semua selalu sehat. Ya, terima kasih Lasmini ya. Nih dari Cepi nih, Cepi Raya Repina. Assalamualaikum. Cik Belanga, hati-hati menghadapi Prabu itu, licik katanya. Licik kau nih. Saya memang licik. Engkau licik. Ya, Kenapa? ya mereka tahu. Mulyadi hadir dari Riau ya, terima kasih. Warti, betul Cik, tanah sudah itu sudah apa? Sudah gila ya, betul. Warti makasih. Maksi, bos hatinya batu, sombong sok jago. Nah, sok jago katanya kau. Oh, memang jago saya. Ngerti nggak kau? Hah? Ini lagi Lasmini gimana? Nggak usah banyak bicara. Lasmini gara-gara siapa ini? Sadar maneh katanya. Itu jangan apa? Rambat Bang Cik Belanga. Apa ini? Nggak tahu Lasmini ya. Lasmini nggak tahu saya itu Lasmini ya. Ada lagi nih. Bangi anak Karawang Timur. Assalamualaikum Cik, hati-hati. Dan Cik Belanga ya, terima kasih. Panjang umur ya, terima kasih ya. Lasmini, ya termasuk banyak Cik Belanga nasihat. Senang sekali saya bersyukur. Amin. Gimana ini? Nih, selfie Rian ya. Prabu, kamu tobat, udah tua tuh. Ya siapa yang mau tobat? Saya nggak akan tobat. Itu Hah? sahabat Cik Belanga mengingatkan. Ya mengingatkan, saya mengingatkan, tapi jangan ngomong begitu terhadap diri saya. Apa urusannya dengan saya? Hah? Aduh, parah nih ya. Hah? Gimana Lasmini? Cik, Prabu itu anteknya dengan Cik Belanga dakwah. Iya betul. Gimana? Biarin aja, cuekin aja. Iyalah, ngapain? Gimana ini Wakti? Terima kasih. Bos preman sekarang tidak bisa apa ini? Sudah gila katanya. Siapa yang gila? Kalau saya gila nggak ada di sini kau. Udah gila ya. Udah gila ya. Ini lagi Muja. Samuja ya. Assalamualaikum Palembang. Terima kasih dari Riau ya. Lasmini bawa tas. Mana tasnya sudah kosong? Lasmini gimana? Karena apa itu? Warti gila banyak apa nggak tahu ya. Terima kasih Warti ya. Suratin. Kau tak, ini ada lagi nih. Kau tak hebat Prabu, buktinya nggak pernah menang lawan tim Mari Lampung tuh kan? Siapa bilang nggak pernah Iya. menang? Hah? Ada Kecil. Ray Lampung tuh kecil. Ya, timnya juga kecil bagi saya. Alah. Hah? Jadi kata si Lasmini jadikan patung aja katanya. Mau kau jadi patung? Mampu nggak kau menjadikan saya jadi patung? Hah? Kita jadi patung aja ya. Iya betul. Mas Ri, nanti kalau sudah tepar tumbang diobatin biar kapok, jangan diobatin. Iyalah. Gak diobat juga apa-apa, Cik. Saya punya guru kok. Dikirim obat dari jauh. Tuh, dari Muhtar Abdul Hamid. Kabur saja kubur aja si Prabu itu Cik gitu ya. Banyak omong, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa tuh. Siapa bilang nggak bisa apa-apa? Anak buah saya banyak kok. Kenapa nggak bisa apa-apa? Hah? Kau ini benar-benar Cik Belanga. Iya ini sahabat Cik Belanga dari mana? Muhtar Abdul Hamid nih. Dari Malaysia kayaknya ini. Ya bicarakan dengan sahabat-sahabat kau, nggak usah mencaci-caci saya. Hah? Tuh, Siti Jamila katanya, Prabu, kalau nyerang teriak doang, akhirnya kau KO katanya. Tuh, iya, gede omong kau nih katanya. Siapa bilang saya gede omong? Suaranya doang, tapi KO katanya itu nggak pernah menang. Ya pasti menang lah, nggak mungkin nggak menang saya ini Cik. Hah? Kita hajar sampai muta kecap. Tuh, kau udah mau dihajar muta kecap? Jikalau mampu kalian, silahkan. Tapi kalian rasa nggak mampu. Tuh, mutar lagi ngomong nih. Udah tua nggak mau sadar, nanti matinya jadi orang munafik tuh. Mau munafik mau dengan nggak itu urusan saya, bukan urusan kalian. Ini ya, bukan urusan kalian Muhammad Abdul Hamid tuh jelasin. Artinya mereka mantau ngelihat kau ini Prabu. Makanya sadarlah kau ini. Tuh, Lili Indrawati Juragan Keok. Siapa bilang juragan keok? Nyatanya saya ada di sini. Lili Indrawati. Ya Lilinya aja yang juragan keok itu, bukan saya. Hah? Muhammad Sukari. Assalamualaikum Cik.
kasih lumpuh bisu Prabu, muak mukanya tuh. Muak mereka aja ngeliat kau nih Prabu. Iya. Kalian dari jauh saja sana bisa ngebiang saya muak. Coba mendekat ke sini kalian. Tuh. Ini ada lagi Jahid Hasan. Assalamualaikum. Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur nih. Dari negara tetangga kita ini. Nyaksi ini. Hadir Cik tuh. Beri pelajaran si Prabu yang bicaranya macam burung murai tuh. Siapa bilang saya macam burung murai? Iya. Saya manusia loh. Kalian itulah yang macam burung murai, ikut campur urusan saya. Ada lagi nih, Asmawati, Prabu ingat mati, dunia sudah padang masak, susah Prabu kau nanti katanya. Tuh. Assalamualaikum Cik, salam sehat ya, salam sehat juga ya. Dari Handon ya. Adonis Muhtar, Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Apa ini? Udah tak punya hati perut kau nih katanya. Iya. Siapa bilang saya nggak punya hati? Kalau saya nggak punya hati, ya. Iya. Oke, dia yang bilang bicara begitu ya. Tapi dia belum tahu siapa nih Prabu. Ngerti nggak? Nih, Juardi ngomong lagi nih. Juardi Surip ya, yang sudah hadir nih. Prabu besar omongnya Cik, muak licik katanya. Tuh. Mau licik, mau muak bagaimana? Jangan urusan kau. Kau yang kesini kalau memang kau mampu untuk mengalahkan saya. Siapa nih? Irfan Iqman Muhlak ya. Assalamualaikum Cik. Lato-latonya bikin sakit. Nah, mau kau bikin sakit? Ya kalau lato-lato saya sakit, bagaimana dengan keluarga saya? Dasar kau. Dayat Sudrajat, Prabu kalah terus. Sekarang mau lagi dah dibungkam aja katanya. Ya. Cik, habisin aja, lumpuhkan aja. Udah muak liatnya tuh. Udah muak liat kau nih ya, Prabu. muak-muak. Bagaimana sih kalian ini? Udah kau muak. juga Cik. Ngapain kau Cik ini baca-baca yang begitu? Iya Cik? sahabat Cik Belanga lah wajar. Ya sahabat-sahabat sih boleh kau. Nanti kau yang kuteparkan di sini nanti. Setan semua kali ini. Wajar lah. Kalau Cik Belanga membacakan komentar karena mereka menyimak hadir di live streaming Cik Belanga ini. Makanya Cik Belanga sampaikan apa komentar ke mereka. Nah ini sebenarnya ada nih. Assalamualaikum Cik Belanga. Ya. Mana ini? Cingkong aja tangon apa nih obati kapok. Budi Mulyono lempar aja Prabu ini Cik daripada gangguin Cik Belanga live streaming, lempar jauh-jauh tuh. Kau kata suruh lempar, mau dilempar jauh-jauh. Mereka yang saya lempar atau Iya. kau sendiri Cik Belanga yang saya lempar dari sini? Iya benar. Ngerti gak kau? Ganggu Cik Belanga lagi live streaming ya, lagi promosi madu. Artinya Cik Belanga mau berbagi madu ini nggak lebih nggak kurang hanya sifatnya menolong ya. Menolong artinya inilah wasilah ketitipan daripada leluhur kami, dari leluhur Cik Belanga untuk disampaikan, untuk membantu sahabat-sahabat Cik Belanga yang ada di seluruh Nusantara ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur, selatan, barat, daya, semuanya, luar negeri, dalam negeri. Makanya selagi ada promosi, inilah yang kalian bisa dapatkan. Nanti kalau tidak ada promosi lagi, ya harganya satu paket itu 500.000 dapat segini nanti sahabat ya. Berarti dapat satu botol. Nah sekarang ini ada promosi dengan harga 500.000 kalian beli, ini dapat 2 botol. Nah kalau ke luar negeri satu paketnya itu 2 botol, berarti bisa dapat 4 botol. Harganya 2 juta. Kalau Singapura, Kuala Lumpur, Malaysia, Selangor, Abu Dhabi, Mekah, Taiwan semuanya sama ya, karena ongkir perjalanan kita sangat mahal ya, karena jauh luar negeri. Tapi kalau di dalam negeri itu 500.000 saja. Silakan pesan sebanyak-banyaknya selagi ada promosi, ada bonus, artinya bonus. Karena kenapa? Nanti kalau udah mendekati bulan puasa tidak ada bonus, kalian tidak punya stok untuk menjaga stamina di kala kalian puasa ya. Stoklah sekarang banyak-banyaknya ya. Karena ini sangat bagus buat kesehatan kalian ya. Silakan pesan sebanyak-banyaknya ya. Nah, nih ada lagi nih. Saya bacain lagi nih. Siti Aminah Punggur. Assalamualaikum Cik. Prabu kasih pelajaran aja cerewet. Minta ampun tuh. Cerewet kau nih kayak perempuan. Siapa yang bilang cerewet? Ini Siti. Iya Sitinya itu mungkin yang cerewet. Kau Iya. Siti. Sini Tuh. kau. Sini. Biar tahu dengan Prabu ini siapa. Kurang ajar kau. Ini ada lagi nih. Ahmad Tiono. Assalamualaikum Cik. Sehat selalu ya.
Timbangi Lampung, Tangerang, Banten hadir. Prabu sombong, Cik, hajar aja kalau nggak mau tobat, sok jago katanya. Memang jago. Tuh. Siapa yang bilang nggak jago? Iya. Hah? Dari Rapi, Rahayu, Assalamualaikum, Cik. Banyuwangi tuh, dari Banyuwangi ngelihat ini. Prabu bikin keok, Cik. Mulutnya besar cuma bacot tuh, bacot doang katanya. Oke, ini memang bacot saya ini, tapi kau jangan sembrong begitu, jangan Iya. sombong kau. Hah? Bacot bener, gede bacot ya, Handon ya. Ya, Alam Sah Nur, Assalamualaikum, Cik. Ngomong aja yang besar. Kalau udah kalah minta diobatin. Tuh, minta obat kalau udah kalah. Ya. Memang sombong, Cik. Salam kenal. Ya, Kuningan, terima kasih Jawa Barat hadir. Bisuka saja, Cik, supaya suaranya nggak keganggu ketika lab. Betul, bisu kau. Fuh. Ya, dah. Pusing saya, sahabat ya. Jadi mulutnya ini kayak burung beok. Ada yang sahabat Cik Belanga dari Malaysia kayak burung murai. Jadi ngoceh aja nggak pugu-pugu ya. Artinya sahabat, bagaimana kita ciptakan dengan kehidupan ini dari pembicaraan keluar dari lidah kita, tersentuhnya dalam kolbu kita, akhirnya kita berbicara, mengeluarkan suara. Haruslah kita punya sopan santun ya, adab. Kalau kita sudah menanamkan sopan santun dan adab itu, insya Allah sahabat ya, walaupun ilmunya segudang ya, walaupun ilmunya tinggi, kalau adabnya tidak bisa menerapkan secara dalam kehidupan, membuat orang tersinggung dan sakit hati, udah jelas itu suatu beban dosa yang sangat besar. Tak ubahnya seperti Prabu si Curut Got ini ya. Ini salah satu bos preman, donatur keuangan, merasa sok jago, sok hebat, semuanya itu bisa dikondisikan kalau kata dia, tapi kemampuan tidak punya karena dia dibawa dengan hawa nafsu. Kenapa? Rusaknya manusia ini dari hawa nafsu. Ya, selamatnya manusia ini dari hawa nafsu. Makanya keinginan yang tidak bisa kita jangkau, jangan seolah-olah kita mau jangkau. Kalau tidak punya kemampuan, jangan sok-sok kita punya mampu. Ya, ini salah satu. Ini Mbah Curut Got namanya si Prabu. Udah Cik Belanga bisukan, nggak bisa ngomong lagi. Nah, diam kau. Saya membacakan, lanjutkan komentar dulu dari sahabat Cik Belanga ini. Nah, Cik mau pesan madu, Cik minta nomor rekeningnya. Oke, nih nomor rekeningnya Cik Belanga kasih. Bank BCA, nomor rekening 2920 587162 ya, atas nama admin Basyirudin ya. Nah, Cik Belanga ulangi ya. Ini nomor rekening Cik Belanga, catat ya, Pak Budi Mulyono ya. Bank BCA, nomor rekeningnya 2920 587162 ya. Harganya 500. Kirimkan alamat kalian dari dusun, desa, kecamatan, kabupatennya apa, provinsinya mana. Ketika sudah lengkap kalian mengirimkan alamat itu, kirimkan bukti transfer kalian lewat WA Cik Belanga ya. Kalau kalian sudah transfer dan mengirimkan buktinya itu, kita langsung proses, kita kirim. Tergantung dari mana alamatnya. Kalau ke arah masih Jawa Tengah, itu paling 3 hari, Jawa Timur 4 hari, kalau ke Aceh 7 hari, Kalimantan, Sulawesi 7 hari, luar negeri 8 hari, 10 hari, Arab Saudi 15 hari ya. Sabar, pasti kita kirim. Asalkan kalian mengirimkan alamat itu yang jelas ya. Terima kasih ya Budiono yang sudah pesan madu sama Cik Belanga, tinggal berapa banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya monggo, karena gratis satu, harga 500 dapat 2 botol, 2 paket ya. Sama
Ke Singapura, Malaysia, ke luar negeri juga harga 2 juta dapat 4 botol, 4 paket. Silakan ya, pesan sebanyak-banyaknya. Nah, karena biar nggak nganggu Cik Belang live streaming tadi, si namanya Prabu ini udah kita kunci mulutnya, bisukan. Karena kata sahabat Cik Belang kayak burung beo, kayak burung murai. Iya, mulutnya aja gede, iya. Kemampuannya nggak ada. Oke Pak Mulyadi, sudah jelas itu nomor WA-nya. Cik Belang sudah ada, itu nomor rekeningnya ya. Tinggal kirimkan saja bukti transfernya ya. Nah itu. Saya kalau nggak ada suara juga kayaknya nggak ada teman juga ini untuk ngebeceok ya. Bicara kau. Kenapa kaget? Kaget kau? Kurang ajar kau, Belang. Kenapa? Setan kau, bener-bener setan kau, belis kau. Kenapa emang? Kau bisa bikin saya nggak bisa. Kata ini. kau tadi kalau manggil guru kau panggil Uyut, katanya datang hadir. Kemana kamu selalu hadir? Mana? Ya karena nggak ada suara, bagaimana saya mau manggilnya? Alah, Dasar kau, Belang. mau minta obatin Uyut, bantu saya. Mana? Kau nih. Alah, kau dengan kusentil ini tadi ya sahabat ya, mau ngambil apa? Megang pusaka mustika dari Bunda Ratu ini saja, punya Cik Belang ini aja nggak mampu. Apalagi mau, aduh, udah juragan, mendingan kau pulang aja ke dusun lah. Pusing saya ngeliat kau di sini. Ya. Apa urusan kau? Tempat-tempat saya? Hah? Ini sahabat, Kenapa kau? Hah? semakin tua dia semakin nggak sadar ya. Mendingan Cik Belang enak bicara sama sahabat Cik Belang, mereka dapat pengetahuan sedikit banyak, dapat mengerti daripada bicara sama kau. Ya, kenapa? Kau juga tadi kan kenapa kau mau bicara dengan saya? Hah? Mulutnya aja besar ya Cik. Ya betul. Ini Alam Sahnur. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Kalau udah minta diobatin itu pernah menang, sombong Cik. Salam kenal Kuningan tuh, dari Kuningan tuh. Bisukan, sudah saya bilang ngebisukan. Apa ini? Dari Mbah Nar, Ponorogo itu Jawa Tengah ya. Hadir Cik, Prabu moncrot. Nah, dimoncrotkan kau. Hah? Nah, dari Lesmini ini ada lagi Lesmini. Semua orang tahu si Prabu itu selalu rencananya mau tumbangkan Bang Rey dan timnya, saudara-saudaranya, tapi selalu nggak bisa hasil karena kejahatan pasti sama orang-orang yang baik tuh. Begitu Prabu. Kalau Siapa bilang? mereka Lesmini ini bisa menilai, artinya Suruh Lasmini itu datang ke sini kalau dia memang biar tahu dia berkenal dengan Prabu sebenarnya. Hah? ya buktinya mereka ini kan memahami. Kalau niat kalian tuh udah nggak bagus, jelek, mau menghabisi tim-tim Bari Lampung, tapi nggak punya kemampuan. Iya, bukan masalah sering nggak punya kemampuan. Kemampuan Iya. kami hebat. Nah, cuma ya kalian ini yang ikut campur urusan kami orang. Ya wajar lah mereka nyimak. Iya, Ismail Ahnan, Cik, buat gatel. Nah, buat gatel kau. Siapa yang buat gatal? Kurang ajar kau. Ini sahabat saya Ismail Adnan. Dia yang saya buat gatal, nanti dia saya buat ini nanti Kita ya. buat gatel ya. Hah? Gatel kau, gatel. Puh. Aduh. Oh. Gatalnya, oi. Tuh. Aduh. Oh, Bang. biarin aja ya. Ini Pak Budi nomor WA Cik Belange ya. 0 Cik Belange, Cik Belange ya, nomornya 0821 5006 3346. Ya itu nomor WA Cik Belange ya. Gatal. Sudah TF mau kirim nomor WA-nya. Mohon nomor WA-nya Cik. Itu nomor WA Cik Belange 0821 ya. Pak Budi ya, 0821 5006 3346. Silakan ya. Pesan sebanyak-banyaknya selagi ada stok ya. Beli 1 gratis 1, beli 10 gratis 10. Wah, ini mampu ada stok promosi karena ini waktunya banyak penyakit,
musim hujan, dunia lagi ekstrim, wabah naik, insya Allah daya tubuh kalian ketika minum madu dan serbuk ajaib ini menambah stamina, kekuatan. Nah, gimana? Gatel? Gatel. Iya. Sembuhkan saya. Jangan gatel begini. Ya enggak, saya tadi siapa yang nyuruh tadi, Las? Siapa tadi yang nyuruh ya? Dari siapa nih? Sahabat Ciblang mengatakan dari ini Ismail Adnan. Kata dia yang saya ini yang ngomong, saya cuma jalankan aja. Ci, buat gatel badannya. Setan kau, setan. Ismail ini yang nyuruh. Iya. Setan dia nanti saya buat gatel dia nanti ya. Tuh. Muka-mukanya biar KU juga tambah gatel muka kau. Gatel muka kau. Gimana? Itu jangan diobatin sih. Iya, ngapain diobat-obat? Biar garuk-garuk terus sampai darah-darah, biar tahu rasa. Nah. Tuh, gimana? Setan, bless. Tuh kan? Gatel. Biar enak sahabatnya kalau kita siksa seperti ini ya. Seneng ya. Itu tadi. Karena misalnya kalian menyiksa aja kalian. Beri pelajaran itu paling enak. Tapi nggak mau salah sadar. Inilah ya. Kalau manusia, kalau kolbunya, pintu hatinya ketutup, susah. Nggak ada di benak dia mau menanamkan, mau ingat, mau zikir. Nggak ada. Yang ada itu pikiran dia selalu bagaimana kalau syirik sama orang, jahat sama orang. Ya ini salah satunya. Sudah, Cek. Apa? Ngapa nggak terima kau? Saya gatel, saya digatel. Biarinlah, biarin. Biarin. Marah deh sahabat, gatel-gatel. Biarin aja. Garuk-garuk kata Lesmini. Iya betul Lesmini. Jangan diobatin, Cik. Iya nggak saya obatin. Siapa lagi bilang nggak diobatin? Ini dari sahabat Cik Blange yang ngatakan Ismail Adnan. Iya, jangan diobatin, Cik, katanya. Betul. Nah, kalau Lesmini ngomong lagi nih, garuk-garuk terus sampai berdarah-darah biar ya tahu kau rasa. nanti sugaruk. Kamu yang saya garuk nanti, lihat aja kau. Kurang ajar kau. Tuh. Jadi katanya punya guru sakti. Ya udah, suruh garuk-garuk aja ya, biar enak. Gimana? Apa ini? Ismail Adnan. Gatel. Sudah, Cek, pergi kau. Kau yang pergi. Ismail, kurang ajar kau. Sampai ke latu-latu kata Ismail. Oke, kita buat latu-latu gatal. Cepat Blanga. Ngapa? Ini latu. Gatal semua ini. Gatel. Iya. Enak. Enak dari mana gatel? Nah, gatel. Ya itu tadi. Jangan sok-sok hebat kau Prabu tuh. Ada lagi sahabat Ciblang masih mantau mereka ini karena dongkol, jengkel ngeliat kau nih Prabu. Iya. Jengkel mau dongkol kayak mau apa? Saya nggak peduli. Nih dari Jahit. Urusan saya itu Jahit ya. Hasan pasti dari Malaysia ini kalau arah Malaysia nih. Hahaha. Saya suka tengok Prabu garuk-garuk. Nah, senang mereka. Ya kau nanti yang ku garuk nanti. Tuh. Iya. Saya pengen tahu, katanya dia tadi bangga punya guru dalam guha, ya. Kalau masuk rumah ini lato-lato digaruk-garuk malam berdiri. Dia datang, wah semuanya itu punya kekuatan, punya keiniannya. Buktinya mana, ya? Mana ada bukti? Iya. Belum aja ini belum datang dia. Ya. Iya. Belum masuk dia. Ini kalau orang-orang sombong ya, nggak ada urusan sama Cik Blange. Habis sama Cik Blange, bener. Ya itu nggak apa-apa. Sekarang kalau orang sombong itu mau tak mau, ya. Sekarang mau tak mau ke mana? Gini aja, ya Prabu. Berhubung kau daripada subscriber nanti tambah muak ngeliat kau. Setan semua subscriber kau itu, belis. Iya. Mendingan kau pergi dari sini. Nanti saya ngomong lagi, suruh siksa susah kau. Kau yang pergi? Nggak bisa saya pergi mau live streaming. Kau pergi. Daripada kau nanti tambah susah. Tapi tunggu kau ya. Iya. Nanti tunggu kau ya. Iya. Karena semakin lama mereka ini banyak komentar nanti susah kau. Siapa bilang banyak komentar kau? Tolong kau, Kau nih, pergi sana kau. Astagfirullahaladzim, manusia ya. Kenapa? Itu tadi manusia. Karena udah Cik Blange katakan
Manusia ini kadang-kadang wujudnya berupa wujud manusia, tapi kelakuannya kebanyakan seperti hewan dan binatang. Iya, Hah? tapi bisa Iya. dia Kenapa? Jangan sampai kita tergolong seperti itu. Nah, kalau kita nggak mau seperti disebut seperti kelakuan, seperti setan, seperti hewan, perbanyak-banyaklah kalian berselawat. Nah, itulah tadi kan Perbaiki kalau sholat, waktu masih di sana tegakkan yang katanya namanya itu, kebenaran. Insya Allah sahabat, kalau tidak sini percaya, aja, nggak apa-apa, kita bicara. selagi ada ruh suci Sini, yang di tertitipkan dalam aja, nggak pada apa-apa. diri kita, insya Allah apapun langkah dan hajat niat kalian dimudahkan Oh, segala buat urusan tarik kabel sama maksudnya? Allah Subhanahu wa taala itu, karena Dia maha segala-galanya. Makanya Cik Blange Oh mengatakan ya, banyak memang benar berselawat. kami itu ini. Disitulah kita Ya, bisa memang menaut butuh untuk dengan gitu, hubungan ya. kepada Cuman kan, baginda Rasulullah SAW, karena kita waktu sebagai itu kan dia umatnya dari sana katanya kita 500 sambungan sampai kepada kembali beliau dari sini, untuk kan. mengingatkan Kita diri kalau kita, 500 ya. kita nggak ada. Karena kenapa? Bener. Cik Blange katakan seperti ini, kapan lagi? Siapa lagi kalau bukan kita, ya? Oke, terima kasih. Mungkin kalian sudah menyimak, sudah subscribe, sudah support, sudah dukung di channel Cik Blange, ya. Di live streaming pada kesempatan ini. Ya, memang Kurang lebihnya aja, Cik boleh Blange mohon komunikasi. maaf. Tapi Terima kasih kalau yang sudah pesan sekarang madu, nggak, ya. Kalau yang belum pesan silakan pesan Iya. sebanyak-banyaknya selagi masih ada promo. Untuk itu kita tutup. Oke, Pada siang ini Cik Blange akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya itu. Iya,